mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Negeri Ambon. Video ini saya buat bertempat di SD Negeri 15 Sadono, tempat bertugas saya. Video ini dibuat sebagai persyaratan klinik uji kinerja yang sedang saya jalani. Terima kasih. Jangan cuma dihafal saja. Baiklah, saya akan cek yang hadir hari ini. Yang hadir siapa saja? Hadir semua. Semuanya? Hadir. Iya. Bagus kalau begitu ya, hadir terus. Sebelum belajar, kita semangat dulu ya. Semangat dulu, ayo kita salam PPK dulu. Masih ingat semuanya ya? Masih. Salam PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi sebelum kita belajar, kita nyanyi lagu nasional dulu. Kita nyanyi lagu apa? Lagunya semangat ya? Iya. Ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, samudra nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Semangat semuanya ya. Ibu guru kasih kesempatan untuk literasi. Kita literasi, silakan kalian membaca 2 menit saja. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Tentang apa? Ya, kemarin sebelumnya kita belajar tentang ASEAN ya? Ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang ASEAN. Kalian pernah bekerja sama? Pernah melakukan kerjasama? Pernah. Kerjasama apa saja pernah kalian lakukan? Bergotong royong. Bergotong royong bikin apa? Tidak. Oh, dalam permainan kalian biasa pernah bergotong royong nggak? Pernah. Permainan apa yang bola. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kerjasama ya. Nah, kerjasama seperti yang guru bilang tadi, kerjasama ASEAN. Jadi yang kita bahas hari ini adalah peranan Indonesia dalam kerjasama dalam lingkup ASEAN. Hari ini hari Senin tanggal 30 November tahun 2020 kita akan belajar di
ketiga, pembelajaran 1. Adapun muatan pembelajaran pada pembelajaran kali ini ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan IPS. Kita lihat di situ. Adapun tujuan pembelajaran kita dengan membaca, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Kemudian, dengan membaca, kalian mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Kemudian selanjutnya, dengan mencari dan mengolah informasi, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang terakhir, dengan mencari dan mengolah informasi, kalian mampu mempresentasikan peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Oke, itu ada tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum belajar, Ibu Guru akan memberi tes awal dulu untuk kalian. Untuk menguji kemampuan awal kalian, silakan kalian mengerjakan tes awal yang bisa kalian lihat di papannya. Silakan dikerjakan. Ibu Guru kasih waktu 2 menit saja cukup ya? Ya, silakan dikerjakan. Tulisannya jelas ya? Iya. Ya, silakan dikerjakan. Nggak usah dulu soalnya, itu jawabannya saja. Kalau sudah, tesnya dikumpulkan, simpan di sampingnya. Saya ingatkan, sebelum kita masuk kegiatan ini, saya ingatkan kalian agar kalian sungguh-sungguh mempelajari atau sungguh-sungguh mengikuti pelajaran ini, karena materi ini sangat bermanfaat. Jadi materi ini bisa dengan mengikuti pembelajaran ini, pengetahuan kalian akan bertambah dan tentunya juga akan bermanfaat untuk kalian nanti mengikuti ujian nasional ya. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut lagi, saya mau nanya, akhir-akhir ini atau beberapa hari ini ada berita apa yang mungkin berkesan sama kalian? Kalian selalu rajin mengikuti perkembangan berita kan? Ada berita apa saja? Penjamretan. Penjamretan? Wah, di mana itu? Di Bogor, Sulawesi Tenggara. Tetangga orangnya? Tetangga beliau setelah beberapa jam. Wah, apa motifnya? Jam-jamnya? Motifnya menipu. Nah, bagus ya. Jadi kalian harus selalu mengikuti perkembangan berita yang ada di sekitar kita. Nah, yang lainnya ada lagi berita lain? Nah, kalau nggak ada, Ibu Guru cerita ya. Beberapa hari yang lalu ada kasus kejahatan yang terjadi ya. Sekitar beberapa waktu yang lalu itu ada sapi yang di depan sana, sapinya keluarganya nenek Dio itu dipotong di tempat. Jadi hanya disisakan potongannya saja. Jadi sapinya dipotong di kandang, kemudian dagingnya semuanya diambil, hanya disisakan potongannya. Nah, jadi kira-kira apa motif dari kejadian tersebut? Ya, jadi mereka membutuhkan uang, tetapi mereka mencari uang dengan jalan yang salah. Nah, Ibu Guru harap di antara kalian jangan ada seperti itu, karena itu perbuatan yang baik atau bukan? Bukan.
ganjil bisa bergabung dengan temannya ya, atau bisa nanti bergeser sama temannya. Jadi kalian nanti berdiskusi dengan teman sebangku ya. Nah, yang sendirian nanti bisa bergabung dengan temannya ya, bilang ya. Ya, silakan bergabung sama temannya biar terusnya. Setelah kalian terbagi dengan kelompoknya masing-masing, kalian bisa membaca teks. Perhatikan, di situ ada teks tentang ciptakan lemari es tanpa listrik. 2 siswa SD Semarang meraih medali di Korea. Silakan baca teksnya, kemudian carilah 3 kalimat non baku yang ada dalam teks tersebut. Silakan. Tulisannya jelas? Jelas. Tulisannya menarik tidak? Menarik. Silakan. Silakan berdiskusi dengan temannya tentang teks non baku, tentang kalimat non baku yang ada dalam teks. Sudah ketemu kalimat non bakunya? Sudah. Kalau begitu siapa yang pertama mau jawab? Yang paling tinggi angkat tangannya. Pada kalimat terdapat pada kalimat yang mana? Sebutkan dulu paragraf berapa? Kedua. Kalau kedua kalimat yang Pertama, nah apa bunyinya? alat yang dilombakan tersebut bahannya cukup sederhana, yaitu styrofoam bekas, pasir, dan air dingin. Jadi seharusnya apa di situ? Maunya Bu, itu dilombakan berarti menjadi diperlombakan. Yang lainnya bagaimana? Setuju? Sama jawabannya? Ada jawaban yang berbeda? Tidak ada. Ya, berarti jawabannya sudah benar ya. Alat yang seharusnya itu adalah alat yang diperlombakan. Iya, benar sekali. Berikutnya, Eka, ada kalimat yang mana? Kalimat yang ketiga. Kalimat ketiga paragraf Dua. kedua. Nah, coba mana bunyinya? Lemari kotak dari styrofoam itu diutak-atik sehingga menjadi lemari es dan bisa membuat sayuran bertahan hingga 7 hari. Seharusnya apa di situ? Disusun. Disusun. Seharusnya disusun sehingga bisa menjadi lemari es. Bagaimana yang lainnya? Setuju. Sudah benar jawabannya kan? Sudah. Sama. Sama. Nah, kemudian masih ada lagi? Masih. Masih ada lagi? Masih. Siapa yang bisa? Masa laki-laki terus? Coba caranya, ada yang mau angkat tangan? Nah, coba bilang. Silakan, di mana? Paragraf berapa? Nah, kalimat ke? Apa bunyinya? Dari hasil cari-cari itu ditemukan kalau hasil penilaian yang pada seluruh cetak Nah, harusnya apa di situ? Dari hasil, ya. Jadi dari hasil cari-cari menjadi dari hasil cari. Benar nggak itu? Ya. Jadi itu merupakan kalimat tidak baku. Itu merupakan kalimat tidak baku, harusnya dari hasil mencari ditemukan kalau hasil ternyata bisa menjaga suhu tetap dingin. Nah, baiklah, kalau begitu semuanya sudah paham ya. Sekarang kita lanjut pada kegiatan berikutnya. Yang tadi. Nah, ini ada teks eksplanasi. Kalian bisa lihat teks eksplanasi ada dalam Baharaja yang sudah ibu bagikan. Ada pada Baharaja yang sudah ibu bagikan ya.
Siap. Silakan dikerjakan. Dicarilah informasi penting dari teks eksplanasi yang kalian baca. Bisa dibaca? Sudah ya? Sudah? Sudah. Ada kesulitan? Sudah? Sudah. Nah, jadi di sini diminta kalian mencari informasi dalam setiap paragraf. Jadi dalam tiap paragraf itu ada masalah yang dikemukakan dalam teks. Nah, ada yang sudah temukan masalah apa saja itu? Kembar. Masalah apa yang ada pada paragraf pertama? Potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut optimal. Potensi apa? Potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut Belum optimal. Benar tidak jawaban ini? benar. Benar saja.
pemanfaatan potensi pemanfaatan tenaga surya belum optimal di Indonesia. Itu masalah yang pertama ya. Nah, kemudian pada paragraf kedua ada deret penjelas. Siapa? Ya, minta. Jelas. Karena terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat antenna mikrofon tinggi. Ulangi, jelas. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat antenna mikrofon tinggi. Jadi yang pertama tadi potensi pemanfaatan tenaga surya tadi belum optimal. Itu dikarenakan seperti jawaban Minta tadi dikarenakan terbatasnya, dikarenakan biaya untuk membuat lempengan iya. Jadi kenapa pemanfaatan yang belum optimal itu karena membutuhkan biaya yang tinggi. Oke, jawabannya sudah benar. Jadi berikutnya lagi pada paragraf ketiga. Ya, Bintang. Penelitian akademis surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Bagaimana jawabannya, Bintang? Sama. Ada pendapat lain? Sama semua? Sama. Berarti kalau gitu jawabannya ya. Jadi pada masalah yang ketiga ini adalah pendapat atau pesan pribadi dari si penulis. Di penulis teks tadi ya. Nah, dia mengharapkan supaya pendirian akademi ini mampu menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi. Ya, saya rasa itu sudah benar jawabannya. Sekarang kita masuk pada kegiatan berikutnya. Ya, perhatikan. Ini masih dalam teks tadi dan dalam materi yang sudah Ibu Guru bagikan, di situ ada bacaan. Nah, kalian bisa mencari bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara
sebagai salah satu pendiri organisasi kerjasama ekonomi ASEAN. Jawabannya benar nggak? Ada yang mau kasih pendapat? Benar? Nah, jadi Indonesia juga merupakan salah satu pendiri organisasi kerjasama seperti kayak ATA. Jadi Indonesia itu sebenarnya banyak lagi organisasi lain yang Indonesia juga turut berperan di situ ya. Nah, sekarang siapa lagi? Ya, duluan kita. Ya, sekarang pelajar. Itu juga termasuk salah satu bentuk kerjasama Indonesia. Jadi Indonesia mengirim pelajar dari dalam negeri ke luar negeri. Misalnya Indonesia mengirim pelajar untuk belajar di Malaysia, kemudian atau ke Filipina. Terus yang dari luar negeri juga belajar di Indonesia. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari seperti budayanya, ya. Oke, baiklah, jawabannya sudah benar tadi. Siapa lagi? Indonesia mempunyai sektor pariwisata yang diminati banyak penduduk ASEAN. Sektor pariwisata, ya. Jadi benar. Jadi Indonesia juga mempunyai banyak sektor pariwisata ya, dan banyak juga mancanegara yang dari seputaran ASEAN ini, Asia Tenggara ini datang ke Indonesia, dan itu juga bisa menambah pendapatan negara. Nah, siapa lagi? Satu lagi? Ya, Gita. Peran Indonesia bagi kerjasama tersebut adalah pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN, dan Indonesia itu juga serta menciptakan budaya, dan Indonesia berperan sebagai salah satu pendiri kerjasama ASEAN. Ya, banyak sekali jawabannya. Bagaimana jawabannya Gita tadi ini? Good katanya. Good. Ada yang mau kasih pendapat ke Gita? Ada yang mau komentari jawabannya? Sudah sepakat dengan jawabannya tadi? Sepakat. Jadi Indonesia di dalam masa globalisasi ini ya, apalagi di zaman globalisasi ini kan semuanya tuh serba mudah. Sekarang kita tidak perlu jauh-jauh terbang ke sana untuk bisa lihat situasi di sana. Sekarang kita bisa melihat dari mana? Ya, dari layar. Seperti ada HP, kita bisa lihat berita di situ, dari yang biasa kalau nonton di rumah, TV, ya, televisi. Jadi sekarang itu banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan dalam era globalisasi ini. Ya, kemudian di sini dikatakan kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya. Ya, di bidang sosial budaya itu ya seperti misalnya kalau ada negara yang mendapat musibah, atau seperti yang lalu waktunya ada bencana di Palu. Nah, itu yang mengirim bantuan bukan hanya dari Sabang sampai Merauke saja, tapi ada dari banyak negara-negara yang ikut membantu. Gitu ya. Ya, jadi semuanya saya kira sudah paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Siapa tahu ada yang tidak paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, baiklah kalau begitu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Asik Bu. Nah, ada yang ngantuk?
Kalian kerjakan dengan benar-benar ya. Ya, silakan kerjakan evaluasinya. 5 menit saja ya. Silakan kerjakan. Jadi, buku kumpul, ini buku nilai. Ya, ini sudah dulu lihat. Jawabannya sudah lumayan. Nah, tapi setelah ini kalian tetap harus belajar di rumah ya. Dan kemudian untuk pelajaran berikutnya, kalian bisa membaca masih di tema 4, tema 3 pada pembelajaran yang kedua. Untuk baca-baca di rumah dan jangan lupa menginformasikan kepada orang tua tentang pembelajaran apa yang telah kalian pelajari hari ini ya. Oke, kalau begitu silakan siap-siap. Baiklah, setelah kita belajar, sudah mengerjakan evaluasi, sebelum mengakhiri kegiatan ini, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Saya dipimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita. Kalian semua boleh pulang, tapi hati-hati di jalan, dan bisa singgah-singgah lagi ke sana kemari ya. Waktu pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, juga selalu menjaga jarak. Oke, bisa akhiri